Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Shalom. Marilah kita memasuki ibadah keluarga minggu keempat, 26 Juli 2020. Karena saat ini kita masih berada dalam suasana pandemi COVID-19 dan mendasar pada ketentuan pemerintah dalam mensikapi dan mengurangi penyebaran virus corona, maka ibadah kita masih tetap kita laksanakan secara online dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara melaksanakan ibadah di dalam keluarga masing-masing. Jemaat yang terkasih, warta jemaat dan panduan ibadah sudah termuat di dalam buletin gospel. Dipersilahkan Bapak, Ibu, dan saudara untuk melihat, membacanya, dan memperhatikannya. Serta jika Bapak, Ibu mengikuti ibadah menggunakan gospel, silahkan memakai liturgi ibadah yang tertara di dalam gospel tersebut. Bapak, Ibu, saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memasuki ibadah kali ini, tapi sebelumnya marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita agar kita dapat beribadah dengan baik, menghadap Tuhan dengan sepenuh hati. Saat teduh untuk kita semua dipersilahkan. Saat teduh cukup, marilah kita masuki ibadah minggu kali ini. Dengan penuh rasa syukur dan sukacita, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. 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 Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18, baitnya yang pertama, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Saat ini kita bersama-sama akan menerima hukum kasih yang terambil dari bacaan 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 sampai 12, dilanjutkan ayat 20 dan 21, yang demikian pembacaannya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang kekasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi,
Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Jika seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sadar bahwa sampai saat ini kita belum bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya dengan sempurna. Oleh karenanya mari kita menyesali dosa-dosa kita di hadapan-Nya seraya memohon belas kasih Tuhan. Kita pujikan Kidung Jemaat 42 baitnya yang pertama, Tuhan kasihani. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menerima berita anugerah yang terambil dari bacaan Yesaya pasal 1 ayat 18 yang demikian. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Selain kita menerima berita anugerah, kita juga akan menerima petunjuk hidup baru yang terambil dari bacaan Yesaya pasal 1 ayat 19 yang demikian. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Firman Tuhan bersabda, "Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Oleh karena itu, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya peroleh kasih karunia. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita semua." Mari bersama-sama kita menyatakan kesanggupan kita. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 400 baitnya yang pertama, Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh Tuhan
jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Kami menghaturkan syukur kepadamu ya Tuhan, untuk setiap pemeliharaan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, keselamatan yang kami rasakan hingga saat ini. Kami bersyukur untuk kesempatan di mana kami boleh membangun peribadatan di rumah kami masing-masing. Perkenankan ya Tuhan, pada kesempatan saat ini, kami hendak memohon berkat-Mu bagi keberadaan kehidupan bangsa dan negara kami yang sampai saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Kami memohon belas kasih Tuhan untuk para pemimpin bangsa kami. Biarlah Tuhan yang berkenan memberkati mereka, sehingga apa yang mereka putuskan pada akhirnya boleh mendatangkan berkat, kebaikan, kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Kami hendak memohon berkat-Mu Tuhan, secara khusus bagi orang-orang terkasih kami yang ikut ambil bagian dalam penanganan pandemi COVID-19, secara khusus bagi mereka yang berprofesi sebagai tenaga medis. Biarlah Tuhan yang berkenan memberkati mereka, mengaruniakan kekuatan, mengaruniakan kesehatan dan kemampuan. Berkati keluarganya, biarlah damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan senantiasa boleh diterima dan dirasakan. Kami mohon berkat Tuhan untuk setiap pribadi yang mengusahakan adanya penanganan untuk COVID-19. Biarlah Tuhan yang berkenan menyertai dan memberkati kehidupan mereka, di tengah mereka melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Secara khusus kami hendak memohon berkat-Mu bagi keberadaan kehidupan Gereja Tuhan GKJ Wates Selatan. Biarlah Tuhan yang berkenan memberkati para majelis yang ada dan jemaat di tengah menghadapi pandemi COVID-19. Biarlah senantiasa bersinergi, saling membangun satu dengan yang lain, sehingga damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan senantiasa boleh diterima dan dirasakan. Berkati setiap apa yang menjadi program majelis yang pada akhirnya nantinya boleh mendatangkan berkat kebaikan untuk jemaat Tuhan di GKJ Wates Selatan. Kami juga hendak menyerahkan keberadaan kehidupan keluarga kami masing-masing kepada Tuhan. Mohon penyertaan Tuhan bagi keluarga kami, baik yang saat ini dekat dengan kami maupun yang jauh daripada kami. Biarlah Engkau yang berkenan menyertai, memberkati, mengaruniakan kekuatan, kesehatan, keselamatan bagi keluarga kami. Kami mohon Kau berkenan memberkati setiap pekerjaan pelayanan yang kami kerjakan, kami lakukan. Tuhan pakai menjadi sarana untuk kecukupan keluarga kami. Kami juga hendak menyerahkan keberadaan orang-orang terkasih kami yang sudah lanjut usia. Biarlah di usia yang sudah lanjut, mereka senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Kami mohon kekuatan, kami mohon kesehatan yang datangnya dari Tuhan. Kami juga hendak menyerahkan keberadaan orang-orang terkasih kami yang mungkin saat ini sedang merasakan kelemahan fisiknya karena sakit, baik yang harus menerima perawatan di rumah sakit maupun yang ada di rumahnya masing-masing dalam proses pemulihan. Biarlah Tuhan yang berkenan memberikan pemeliharaan bagi mereka, sehingga di tengah mereka menghadapi sakit penyakitnya senantiasa berpengharapan kepada Tuhan dan boleh
menerima kekuatan, semangat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan berkati makanan, minuman, obat-obatan, perawatan medis maupun perawatan keluarga. Tuhan pakai menjadi sarana untuk pemulihan bahkan kesembuhan saudara-saudara kami. Adapun setiap anggota keluarga yang senantiasa hadir mendampingi, Tuhan yang berkenan memampukan, memberikan kekuatan, memberikan kesabaran dan kesehatan. Tidak lupa ya Tuhan, kami juga hendak menyerahkan keberadaan anak-anak kami yang duduk di bangku sekolah, yang pada waktu-waktu ini mereka harus belajar di rumah. Biarlah Tuhan yang berkenan memberkati mereka di tengah mereka belajar. Biarlah Tuhan yang berkenan memberkati mereka dengan memberikan kebijaksanaan dalam mengatur waktu-waktu yang ada. Karuniakan kekuatan, kesabaran bagi setiap orang tua yang mendampingi anak-anak kala ketika mereka belajar di rumah. Kami juga hendak menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing kepada Tuhan. Kami mohon tuntunan, penyertaan, dan berkat Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Kau berkenan memampukan kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakailah hamba-Mu yang dan berdosa ini untuk menyampaikan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari bacaan leksionari. Secara khusus kita akan memperhatikan bacaan Injil dari Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33, dilanjutkan ayat 44 sampai 52. Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33, dilanjutkan ayat 44 sampai 52, yang demikian pembacaannya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang dan pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Ayat 44, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api,
Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, salah satu cara yang bisa digunakan oleh manusia untuk merefleksikan perjalanan kehidupannya adalah dengan cara mengingat setiap kejadian yang pernah dialaminya. Jika kita mengingat kejadian yang telah kita alami sebelum pandemi COVID-19, ternyata ada banyak kejadian atau peristiwa yang berharga yang mungkin tidak kita perhatikan dan memiliki dampak yang sangat luar biasa. Salah satu contohnya adalah mungkin pernah terjadi ketika berkumpul bersama-sama dalam satu rumah, setiap anggota keluarga sibuk menggunakan handphonenya masing-masing sampai lupa untuk bertegur sapa dengan anggota keluarga yang ada di dekatnya. Ibaratnya yang jauh serasa dekat dan yang dekat serasa jauh. Nah, pandemi COVID-19 yang sampai saat ini kita rasakan mengingatkan kita bahwa ternyata untuk menjalin komunikasi tidak cukup dengan menggunakan HP. Bahkan sekarang kita rindu untuk bertemu langsung meskipun harus berhadapan dengan karantina 14 hari terlebih dahulu. Artinya bahwa kita disadarkan bahwa pertemuan langsung menjadi sesuatu yang sangat berharga. Dan ternyata untuk mewujud nyatakannya diperlukan sebuah usaha. Kalau dulu yang jauh serasa dekat, yang dekat serasa jauh karena menggunakan komunikasi lewat handphone. Tapi sekarang senyatanya dalam kondisi pandemi seperti ini memang kita membutuhkan benar-benar pertemuan secara langsung. Dan ini saya pikir menjadi sebuah kerinduan bagi setiap kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara tentang sesuatu yang berharga. Ada sebuah pertanyaan. Menurut saudara, apa yang paling berharga bagi orang percaya? Mungkin saya bisa membantu untuk menjawab. Yang paling berharga bagi orang percaya adalah keselamatan. Karena keselamatan adalah anugerah dari Tuhan. Melalui berita anugerah yang kita terima dari Yesaya 1 ayat 18, kita disadarkan akan keberadaan kehidupan kita sebagai orang percaya yang telah menerima anugerah dari Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya memang keselamatan yang adalah anugerah dari Tuhan
Tuhan adalah hal yang paling berharga bagi orang percaya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui bacaan Injil, kita diingatkan bagaimana seharusnya ketika menanggapi sesuatu yang sangat berharga dan mengupayakan untuk mendapatkan serta menjaganya. Hal itu bisa kita perhatikan dari Matius 13 ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Ini adalah sebuah gambaran bagaimana sesuatu yang berharga itu memang perlu untuk diusahakan, dan ketika sudah mendapatkan perlu untuk dijaga. Demikian juga dengan keselamatan. Keselamatan adalah anugerah dari Tuhan. Kita sudah menerimanya sebagai orang percaya, dan kita diharapkan untuk menjaga sampai tiba waktunya. Kala ketika Tuhan hadir untuk yang kedua kali, atau yang disebut sebagai akhir zaman, sehingga kita tidak dicampakkan ke dalam dapur api, tetapi kita hidup bersama dengan Tuhan. Nah, menurut saya, untuk menjaga keselamatan pemberian Tuhan, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dalam visi kerajaan Allah. Artinya kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Nilai-nilai kerajaan Allah menurut Pendeta Widi Artato dalam bukunya yang berjudul Gereja dan Misinya adalah cinta kasih, kesejahteraan, keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Artinya sebagai orang percaya kita dipanggil untuk mewujud nyatakan cinta kasih, kesejahteraan, keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Jadi bukan perkara yang mudah bagi orang percaya kalau ketika masih diberi kesempatan untuk hidup oleh Tuhan, untuk menjaga anugerah keselamatan dari Tuhan. Paling tidak harus menghadirkan nilai-nilai atau tanda-tanda kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kadang-kadang sebagai orang percaya kita merasa gamang untuk hidup menurut visi kerajaan Allah. Kita merasa hanya merupakan bagian kecil dari dunia. Apakah yang kecil itu punya dampak bagi dunia? Bahkan mungkin terbersit dalam hati dan pikiran kita ketika kita melakukan hal-hal yang kecil, mungkin bisa diibaratkan seperti nguyai segoro, ora ono faedai. Dan ketika itu kita rasa-rasakan akan membuat kendor iman kita. Perumpamaan mengenai biji sesawi dan ragi mengajarkan kepada kita bahwa oleh kuasa kerajaan Allah, hal yang kecil bisa diubah menjadi hal yang besar. Biji sesawi yang sangat kecil apabila sudah tumbuh dapat menjadi pohon sehingga burung-burung dapat bersarang di sana. Demikian juga dengan ragi yang hanya sedikit dapat menghamirkan seluruh adonan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hidup dalam visi kerajaan Allah yang dilakukan oleh orang percaya mungkin tampaknya hanya kecil saja. Tetapi percayalah, kuasa kerajaan Allah akan mengubahnya menjadi sesuatu yang berdampak bagi dunia. Sebagai contoh, misal
Salah satu poin dari mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah atau nilai-nilai kerajaan Allah menurut Pendeta Widi Artato tadi adalah cinta kasih. Jika hal cinta kasih kita nyatakan dalam kehidupan kita, misalnya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tampaknya itu sesuatu yang sepele, seperti ada yang dikalahkan. Mungkin kita yang kecil ini yang dikalahkan, tetapi dampaknya akan besar. Karena apa? Karena yang pasti kita akan memutus mata rantai kejahatan. Bayangkan kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan, kapan akan selesainya? Nah, Tuhan Yesus mengingatkan kita sebagai orang-orang yang sudah percaya, kita diharapkan hidup dalam visi kerajaan Allah. Sebagai contoh tadi, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Supaya apa? Supaya terputus mata rantai kejahatan. Sehingga orang bisa mengetahui bahwa kita adalah orang-orang percaya yang sudah menerima anugerah dari Tuhan dan diharapkan hidup dalam visi kerajaan Allah. Kiranya kita dimampukan melakukan apa yang menjadi kehendaknya, hidup dalam visi kerajaan Allah. Amin. Tuhan memberkati kita. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagaimana kita ketahui bahwa pada Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2020, Majelis GKJ Wates Selatan akan melayankan sakramen perjamuan kudus. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan kudus, marilah kita menguji diri dengan bertanya pada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Dan yang terakhir, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah. Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan dengan menyesali dosa-dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan. Selamat mempersiapkan diri bagi Bapak, Ibu, Saudara yang pada Minggu tanggal 9 Agustus akan menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu, kami persilakan untuk bangkit berdiri untuk pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan seluruh umat di muka bumi. Marilah kita memperbarui pengakuan iman kita secara bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon duduk kembali. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat-berkat yang sudah dilimpahkannya kepada kita. Maleakhi 3 ayat 10 sebagai dasar di dalam kita mempersembahkan. Bawalah persepuluhanmu seluruhnya ke rumahku, supaya ada makanan berlimpah di sana. Ujilah aku, maka kamu akan melihat bahwa aku membuka pintu-pintu surga dan melimpahi kamu dengan segala yang baik. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita, dibarengi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 403, bait pertama, hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari surga, kami beri padamu. Mari kita haturkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Murah, yang telah melimpahkan berkat-berkat yang begitu banyak kepada kami hamba-hambamu menghadap kembali kepadamu ya Bapa di dalam doa, untuk menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan yang berupa uang, di mana persembahan yang kami kumpulkan ini adalah sebagian kecil dari berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Bapa, kami mohon ampun jika kami belum mampu mempersembahkan sebanding dengan apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Tapi ajarkanlah kepada kami ya Bapa senantiasa untuk bisa mempersembahkan hidup dan kehidupan kami, jiwa raga kami, sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Bapa yang di surga, terimalah persembahan yang sudah kami kumpulkan ini. Berkatilah supaya melalui persembahan ini kebutuhan jemaat-Mu di GKJ Wates Selatan ini dapat tercukupi. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mencatat, dan mengalokasikan. Kiranya Engkau berkati saudara kami tersebut dengan keluarganya, sehingga kehidupan saudara kami beserta keluarganya dapat senantiasa berada di dalam koridor yang telah Engkau berikan, Engkau tetapkan, dan damai sejahtera, ketentraman senantiasa saudara kami rasakan. Bapa, jika sebentar lagi kami hendak mengakhiri ibadah dan kami akan kembali ke kegiatan kami masing-masing,
aktivitas kami masing-masing, kiranya Engkau senantiasa menuntun kami, sehingga kami dapat beraktivitas dengan baik, dan di dalam segala aktivitas kami, hanya nama-Mu lah yang senantiasa kami puji melalui aktivitas kami, melalui apa yang kami kerjakan, sehingga apapun itu, apapun yang kami kerjakan, dapat kami kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kami mohon ampun ya Bapa, jika selama kami mengikuti ibadah pada pagi hari ini terselip dosa. Semua permohonan kami ini ya Bapa, kami aturkan kepada Engkau berlandaskan kasih Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Amin. Kita akan bersama-sama menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 424, baitnya yang pertama, Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus bagi kita sekalian. Janganlah padamkan roh, dan jangan anggap remeh, jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Kidung Jemaat 410, baitnya yang pertama sebagai nyanyian penutupan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah sudah selesai. Tuhan memberkati keluarga saudara semua. Amin.